kira kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan mengenai kita yang lalu kita laksanakan secara berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kita melaksanakan sebagaimana biasa yang setiap malam Senin kita melaksanakan atau mengadakan pengajian secara rutinitas. Oleh karena itu pada kesempatan ini yang insyaallah yang akan membawakan pengajian kita pada kesempatan ini adalah Rekruta Dr. Kiai Haji Amir Mustafa MSc.MA. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendari. Dan insyaallah materi yang akan dibawakan pada malam ini adalah tafsir yang terdapat pada surat Al-Fatihah. Kepada Rekruta kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amnukaramun, para alim, para tokoh, hadirin, hadirat, para orang tuaku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah malam ini diamanahkan untuk membaca bersama dan belajar bersama tafsir surah Al-Fatihah. Ketika saya dihubungi, saya sampaikan kepada Matnitia bahwa insyaallah yang duluan belajar adalah saya. Walaupun memang waktu di Al-Azhar dulu saya jurusan tafsir dan 4 tahun saya belajar di jurusan tafsir. Bapak Ibu sekalian, surah Al-Fatihah tulilai baca tungke waktu sempajata dan di luar salat kita. Surah Al-Fatihah dikatakan Al-Fatihah sebab pembuka surah yang mengawali Quran, walaupun dia bukan yang pertama turun. Surah yang pertama turun adalah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa bukan Iqra pertama? Kenapa Al-Fatihah? Maka dari Panditata meletakkan surah urutannya tania pole kunabitta. Jadi itu namanya tauqifi. Tania Nabi tentukan makada ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3 sampai 114. Malaikat Jibril podangi Nabi dengan mengatakan da' hadha fi makanil ladzi dzukira fihi hadha. Aku mutar Muhammad ya. Ini yang pertama. Ini disimpan di nomor 2. Jadi itu tauqifi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril oleh kupung Allah Ta'ala. Jadi yang meletakkan Fatihah sebagai surah pertama dalam Al-Quran, kupung Allah Ta'ala lewat Jibril, baru ke Nabi Tania Nabi yang mengurut ini.
Di mana turunnya? Noiku Makkah, namanya surah Makkiyah. Walaupun ada pendapat Makkah pernah juga diturunkan sekali lagi di Madinah, tetapi umumnya ini adalah surah Makkiyah. Kalau kita membaca tafsir, itu biasanya yang dibahas pertama fadilahnya. Di awal-awal itu dibahas agak alab birna ye surah. Kelebihan surah ini bisa dibaca di riwayat poleri hadis sahih. Engka sahabat Nabi ta ya sange Abi Sa'id Ibnul Mu'alla. Nabi ku Nabi ta ada di Sahih Bukhari. Nabi ku Nabi ta. Kemudian mas sempajang ikurana mas sempajang napa joka temui wi Nabi ta. Maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ya la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran. Tapodanga onna melo ka tapak guru surah paling agung, surah kami na melebihi ku kurangi. Maka dia Nabi ta ye melo ka pak guru ki aga yero. Maka dia Nabi ta alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani wal Qur'anil azim alladhi utitu. Surah paling abdal dari semua surah Al-Quran 114 itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin, surah Al-Fatihah, yang dinamakan juga As-Sab'ul Masani, 7 yang selalu berulang. Nasabak tulilai bacai sehingga dia dikatakan As-Sab'ul Masani, 7 yang selalu berulang. 7 ayat itu Fatihah selalu berulang sehingga disebut As-Sab'ul Masani oleh Rasulullah. Jadi kalau kita ditanya surah apa paling abdal dalam Al-Quran semuanya, abdal semua, cuma engkau paling kaminang melebih mana, tapi engkau ya kaminang melebih ya nari itu surah Al-Fatihah. Di Sahih Muslim Ibnu Abbas mengatakan baina Rasulullah SAW wa indahu Jibril, engkau si di waktu Nabi ta si bawai malaikat Jibril. Insami anaqidan fauqahu, kemudian engkau saada nang kalinga pula yase. Jadi engkau saada nang kalinga oko Nabi ta pula yase. Farafa Jibrilu basara, termasuk Jibril mengangkat pandangannya ila samai ke langit. Nah sebab engkau saada pula yase cengai Nabi ta si bawai Jibril, apa itu bunyi? Ya. Faqala, maka dia Jibril, hadza babun kad futiha minas sama. Yerona sadai adalah sada babang, sada tanga na tingkai kupung Allah Taala. Ma futiha kattu selama engka dena kana tingkai kupung Allah Taala. Jadi barusan ini dibuka ini pintu. Fa nazala minhu malakun, kemudian naita ku Nabi ta, engka malaikat turun. Malaikat turun dari pintu itu, fa'atan nabiyya, kemudian madepe ku nabitta. Jadi itu malaikat yang turun tadi itu madepe ku nabitta. Faqala abshir binurain, kabar gembira dengan 2 cahaya kad utitahuma yang diberikan kepadamu Muhammad. Jadi ya surah nasengi malaikat nurain, 2 cahaya. Lam yu'tahuma nabiyyun qablu, nabi-nabi terdahulu denang kana lengi ye haja idi mi si bawa mata ye na lengi ye tajangi ye. Apa itu? Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, wa khawatim surah Al-Baqarah, dan penutup surah Al-Baqarah. Yang mana itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfu, dan seterusnya. Agana sayyaru malaikai lan taqra harfan minha illa utita. De tu membaca ina sa malaikai namosi di huruf dari dua surah itu illa utita, kecuali kamu akan disasi. De sinapan nasangi ukwe
Aga melok na lengi. Aga melok na lengi ye. Dicurigai oleh ulama adalah agi-agi tailau akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dibaca semuanya, maka dari namosi demi huruf membaca kamu akan dikasih. Nah, berdasarkan dalil ini Bapak Ibu, kita akan mengetahui kenapa Fatihah itu dan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi dibaca napa guruangi toriolota nene-neneta pandita-panditata sesudah sholat fardu ada Fatihah dibaca. Sekarang ini mulai ditentang ini. Tidak ada katanya itu riwayat baca Fatihah sesudah sholat. Coba. Padahal ini diamalkan oleh Andre Guru Tak Sada, diajarkan kepada murid-muridnya yang jadi ulama besar para wali. Andre Guru Tak Daud Sulaiman, ada Daud Ismail, Andre Guru Tak Pak Bajan, semua Andre Guru Tak mana Guru Tak Mbodale, Pak Guruangi. Dibaca itu Al-Fatihah, kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Di mana dalilnya? Ini. Kita kan sesudah sholat mau berdoa. Agalai paket supaya nang kalingai pun Allah Ta'ala ya lo doang ketak ye. Apa kira-kira wasilahnya? Inilah wasilahnya berdasarkan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai dan imam-imam yang lainnya. Dengan kana tingkah ya rutangae. Itu pun malaikat yang turun baru kali itu juga. Hanya dikhususkan untuk membawa surah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan informasi tentang Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita yang sudah mengamalkan, tapi kan sunnah miro. Sesudah salat 5 waktu kita membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Biasanya ini habis maghrib dan habis salat subuh. Jadi kita yang sudah mengamalkan, yang tidak mengamalkan tidak apa-apa, detona wajib. Tetapi yang mengamalkan jangan ragu lagi, sebab itu diamalkan. Anda Guru Tak Sada, pesantren-pesantren besar Sulawesi Selatan di Mangkoso itu saya baca. Anda Guru Tak Farid Wajdi, saya waktu di sana mapa mula astagfirullah, letuk doanya keras semua. Kalau kita kan subhanallah kata Pak Imam tadi. Dena panasangin kada subhanallah, iya kok Guru Tak Farid Wajdi. Subhanallah, 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 subhanallah. Termasuk nanti yang dikasih keras Fatihah dan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini dalilnya. Kelebihannya ini. Jadi mau minta apapun pada Allah, simpan Fatihah di awal atau di akhir. Sehingga kalau di Jawa itu sebelum berdoa Al-Fatihah, bilang ya. Di Jawa itu dipakai. Kita di sini biasanya Rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Fatihah di belakang. Kenapa? Ini dalilnya dipegang oleh ulama ini. Hadis sahih. Walaupun tidak mengatakan bahwa itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surah Al-Fatihah. Kita punya dialog ini, waktunya sempit. Kita nanti dialog di jam 7. Ada waktu 11 menit. Masuk Isya mungkin sekitar jam 7:11 baru kita dialog, karena ini ciri pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asatta puang. Nasaba asatta, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ye koiri toki na ye bis de gaga lepu na menre si tongan na aslin na ye tu bi ismillah yang kalepu na menre, tapi okwe dihilangkan itu alifnya. Di sini dikatakan dalam kitab tafsir li'annaha kasurat 'alal alsinati indal akli wasyurbi wal qiyami wal qu'udi. Dibuang itu alifnya karena bismillah ini banyak kita baca di semua tindakan kita, makan, minum, berdiri, jalan, duduk dan semua pekerjaan kita. Maka nasabah eganna lai pake gangkanna itu diberikan cirinya, dibuang alifnya. Tetapi ini pembahasan dari segi bahasa. Pembahasan dari tasawuf dia boleh bahasi.
Ini ada rahasianya di sini kenapa alif ini dibuang, Bapak Ibu. Dengan menyebut nama Allah. Ya. Kullu amrin zibalin walam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Maka dia Nabi tungke jama-jama make guna ye. Dia nalai bahasa anu dia make guna ye. Anu make guna ye. Walam yubda bi bismillah nari yakina dia nalai parim mulai sibawa bismillah fahuwa abtar. Pattu itu nasan Nabi. Aganna pattu. Ada yang mengatakan berkahnya. Ya. Mau kaki barana mak galung sebelum ada kalah bismillahirrahmanirrahim. Aga betuan ye nasaba aset tak puang upam mulai jajamakku ar-Rahman yang maha pengasih dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kata Syekh Sa'rawi ahli tafsir besar dari Mesir, aga gunana sementara ia rojama-jamangin nade pamulai si bawa bismillah sogi mutoi wa make wasele mutoi sukses mutoi. Coba lihat siapa yang menguasai ekonomi di Indonesia? Bukan orang Islam, ya kan? Siapa penjual emas terbesar Sulawesi Selatan? Bukan orang Islam. Siapa yang menguasai ekonomi dunia? Hanya orang sedikit, Yahudi. Yahudi itu sedikit, dia menyetir Amerika. Amerika menyetir dunia. Aga na baca kumelo majama, tania bismillah. Nah, kata Syekh Sa'rawi, apa gunanya kita baca bismillah? Oh, begini kata Syekh Sa'rawi. Kalau kita orang Islam, tania bawang waselekna ya jama-jama ngilai sapa. Ya ku waselekna bawang ye cek dekelak demi. Orang Islam itu jauh lebih besar dari itu yang diharap. Apa itu? Masompa kupuangi, karena itu tujuan hidup. Jadi narekoi pamulai jama-jama tak dengan mengatakan nasaba aset-tak puang ya Allah yang maha pengasih penyayang upam mulai jama-jamaku, maka kita telah memulai pekerjaan ini sebagai ibadah dilaksanakan nasaba asan napung Allah Ta'ala sappa ki'riyo napung Allah Ta'ala. Maka niat ikhlas itu sudah masuk dalam hati kita. Satu. Yang kedua, kata Syekh Sa'rawi, orang yang membaca bismillah itu mengakui kerendahan dirinya. Mapakatunale yolo na pong Allah Ta'ala. Tumapakatunale yolo na pong Allah Ta'ala. Orang yang membaca bismillah itu disadarkan hatinya. Tapi Bapak Ibu ini mau kita pakai ini. Ibarat namelo kak minum. Sebelum meminum baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Betuan ye puang nasaba asat ye, dan yang saya minum ini dega gapak kuliahku ya. Air ini menjadi tawar karena idi. Air ini tersedia karena idi. Ini air datang ke depanku ini karena idi. Karena tenaga yang dikasih kepada saya olehmu ya Allah. Jadi itu orang yang baca bismillah napatat dengi egonya. Dihilangkan kebesaran dirinya, laipasik diwi kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang memulai pekerjaan dengan bismillah itu manesa makasiwiang masompa kupuange, walaupun dilihat dia dari jauh tomak galung, tomak tukang batu, tomak balu. Dia setahu maka tomak sompa yurs. Kenapa? Dari awal dia sudah menyadarkan dirinya. Laipatame kuatina makada dega gapak kuliahku ya puang sandre mak okko pak kuliatta. Dan itu dihadirkan, ini mau dipakai ini ilmu. Sebab kalau hanya diketahui di sini, tapi kita ini mau pakai tiap hari. Jadi setiap itu dihadirkan metode kelemahan kita di dalam hati kita. Jadi dengan bismillah itu kata Syekh Sa'rawi, Bapak Ibu tabe orang tuaku, bukan kata saya itu, tania ya makada Syekh Sa'rawi yang bilang ahli tafsir. Jadi upah kolingi nareko
lai baca bismillahirrahmanirrahim, maka lengkapnya itu ubdi'u atau abtadi'u, upam mulai jama-jamaku ye dengan menyebut urampe asenna pung Allah Ta'ala puan masaro Makkah mase maraja kamase lauriatanna. Ar-Rahman, Ar-Rahmanu lil khalqi war-Rahimu lil mu'minin. Begitu ahli tafsir menyambungnya. Ia sengnya Ar-Rahman untuk sininna binru na puangnya. Allah Maha Penyayang untuk semua makhluknya. Dega akan beda-bedakan. Tidak ada dibeda-bedakan. To mapato, to dek nama pato, orang saleh, orang salah. Layale maneng. Maka jangan kita berheran kenapa biar orang tidak patuh pada Allah. Layale mana pukul Allah Ta'ala, karena Allah punya Rahman, Ar-Rahman. Tetapi ini yang kedua, Ar-Rahim, khusus untuk selenge. Selenge termasuk umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, terus bawa selemanang ya rosi dimi. Inna dina indallahil Islam. Agama itu hanya satu, hanya seleng. Jadi kalau kita bilang selenge, tanya bahwa umat Nabi Muhammad termasuk umatnya Nabi Musa, Nabi Isa. Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mau diajari anak-anak, apa kandungannya ini memulai pekerjaan dengan bismillah? Dihadirkan dalam hati bahwa puang ini yang saya hadapi ini, dega gapak kuliahku. Oleh kuidi mana, oleh karena itu saya sebut nama mata. Begitu barangkali bahasa lurusnya. Dega gapak kuliahku puang, oleh di mana ni? Oleh di mana mi puang? Dega gapak kuliahku ini. Jadi itu mapakatunale yo lona pong Allah Ta'ala. Man tawada'a nasan nabitani gini gitu mapakatunale. Rafa'ahullahu napatarakka ipong Allah Ta'ala derajatna. Jadi ketika kita baca bismillah, tidak bismillah saja, tapi itu dihadirkan penuh penghayatan bahwa ya Allah, ini sesarawi ini, apa yang saya hadapi ini semua atas kekuasaan tak degaga ini. Saya bisa menggerak-gerakkan tanganku ini Bapak Ibu, pung Allah Ta'ala. Begitu banyak orang yang tidak bisa menggerakkan tangannya. Bisa menggerakkan tangan, ini bisa mendorong-dorong ini. Niga mak bereye, pung Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak kasih, tidak bisa angkat tangan. Begitu banyaknya orang yang stroke, tidak bisa bergerak satu, tidak bisa bergerak dua. Bahkan ada yang tidak bisa bergerak juga kakinya, akhirnya hanya bisa berbaring, kasihan. Itu menandakan bahwa kekuatan la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Sininna aga sanna basogina sanjungan pujian napunai mana pun Allah Ta'ala. Tidak ada sanjungan apapun dia napunai pun Allah Ta'ala. Semua puji-pujian sanjungan untuk Allah semuanya. Maka alifnya ini, orang yang belajar bahasa Arab disebutkan alif al-alif wal lam lil istighraq. Istighraq itu memasukkan semua. Jadi semua bentuk pujian tamamaneng kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ini. Kita ini kalau punya kelebihan, ibaratnya saya sedikit bisa baca kitab kuning ini, itu kan kelebihan sedikit. Tapi tidak pintar matematika, tidak pintar bahasa Inggris, tidak pintar bahasa Perancis, tidak tahu bertani, tidak tahu tukang batu. Lebih banyak kekurangannya. Apa yang bisa sombongkan? Upah guru anak-anakku pesantren, kamu yang bisa matematika jangan kau sombong karena kamu pintar matematika, kamu tidak jago lagi di bahasa Inggris. Oke, kamu jago di bahasa Inggris, tidak pintar kau bahasa Arab. Oke, jago kamu di bahasa Arab, kamu tidak bisa di biologi. Tidak ada celah bagi kita untuk menyombongkan diri apa. Tapi kopong Allah Ta'ala ini alhamdulillah mengatakan segala puji sanjungan milik Allah SWT. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, Bapak Ibu, kalau kita nak ganti-ganti kita na sanjung ki orang, ada dua tipe orang. Pertama senang,
Bukan senang karena sombong. Senang karena berarti makada angka pak berena pun Allah Ta'ala kuat kaleku. Tapi tetap Allah diingat. Yang kedua, ada orang tidak senang. Karena dia mengatakan yang berhak disanjung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Seorang ahli tafsir dari Saudi, Ali As-Sabuni As-Sanna, dalam kitabnya Safwat Tawasir mengatakan bentuknya ini informasi, segala puji bagi Allah, ini informasi, tetapi tania informasi setengah perintah. Maka deh ahli tafsir dari Saudi, Ali As-Sabuni yang baru-baru juga wafat, tania informasi itu nasa perintah tuh, maka dah sanjunglah Allah, pujilah Allah. Bukan informasi ini katanya. Rabbil alam, lillahi. Ini nama Allah yang jelaskan ini mantan mufti Mesir Syekh Ali Juma. Maka dah de tugaga aseng pada asen napong Allah Taala. Lailat gai huruf na tasik disik diye tetap mau pirewe kupuangnya. Kupung Allah Taala. Coba. Allahu engkalipuna. Allah engkalipuna. Nareko ya beang itu alipuna aga bacana lillahi pun Allah Taala mopi milik Allah. Kemudian lelegai lamena lam aga bacana lahu baginya pun Allah Taala. Rewa mopi ku pun Allah Taala. Lelegai siseng lamnya yang kedua aga monro huwa, sehingga ada zikir itu yang diamalkan oleh patareka huwa. Dega aga asam makro, tidak ada, hanya satu nama yang bisa begitu, dilepas sampai tinggal satu. Rewa mopi ku pun Allah Taala, asan nami bawa pun Allah Taala. Coba saku amir aga betuana pemimpin. Coba lagi alipuna manca jimir aga betuana aga, apalagi kalau tinggal desi segaga betuana. Allah sendiri yang seperti itu nama. Maka ini nama takut kita injak. Ini nama yang luar biasa. Ada kertas robek-robek, kemudian ada nama Allah tertulis di situ. Metauki pejai. Pasti kita cium-cium, kita kantongi. Maka begitulah kertas yang robek-robek mancaji melebihi karena ada Allah. Bagaimana kalau Allah itu kita simpan dalam hati, mancaji melebihi ye watakale ye, karena ada Allah selalu disebut di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya sangi Rabb pemilik, Rabbul Bait pemilik rumah. Jadi kita ini bisa dikatakan Rabbul Bait, pemilik rumah. Rabbu yang kedua betuanna pemelihara. Pemelihara. Ahli tafsir mengatakan Allah menjadi keduanya. Allah sebagai pemilik, Allah juga sebagai pemelihara. Pemelihara apa? Al-alamin. Ini kalau dibuka tafsir Bapak Ibu, aga ya seng alam. Alam itu ahli tafsir ada yang mengatakan ya sengi alam mukwe malaika malaika si bawa tahu si bawa jing telui. Engkau ahli tafsir mengatakan jingnya si bawa rupa tahu. Yang terakhir ada mengatakan al-alamin kullu ma siwallah. Sininna sewa-sewa sangadinna pun Allah Ta'ala. Dan itulah yang paling benar menurut ahli tafsir juga. Yang paling benar betuan alangnya kue adalah kullu ma siwallah, selain Allah alam semua namanya. Maka segala puji bagi Allah, pemelihara dan pemilik alangnya. Pasti kita yakin ini, utamanya petani. Berapa bulan ini yang sudah hujan tadi ini, sudah berapa kali hujan. Tadi malam saya di mana saya tadi malam? Di Tanru Tedong. Di
Di situ saya dapat cerita di Bendoro ada orang minum racun. Bendoro Sidrap ada orang minum racun. Kenapa? Karena galunna berhenti selama beberapa bulan ini. Nah, sehingga tidak ada pemasukan, kasih stres, tidak bisa pikirkan. Tanaman yang juga yang mau diracun tidak ada, akhirnya dia sendiri yang minum racunnya. Mati kasih. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Kesina. Kita sangat merasa bagaimana kita menunggu air berbulan-bulan, Bapak Ibu. Coba lumpuh. Sebahagian ekonomi kita ini terpengaruh oleh kelambatan air datang. Rabbul Alamin. Orang yang mampu mengambil pelajaran akan bertambah kuat imannya. Tapi orang yang tidak bisa, makere-kere. Macam itu liman noko-nokoi. Tapi orang kalau bagus, makanya tepat nampak nania pak disengena, justru ini adalah wasilah tambah kuat imannya. Weh, malam matongi ini berapa bulan saja air ini ditahan, dia nak agak pak kuliah tah, kan begitu kan? Jadi tambah kuat. Tapi ini sudah jam 7. Mari kita buka dialog kita. Maaf Bapak Ibu, sebegitu pembahasannya di pertemuan ini. Padahal saya niatkan sampai waladhalin tadi ini. Mari kita buka dialog karena kajian kita diakhiri dialog sekitar 10 menit. Berarti dipahami. Hebat ya. Itu kakak. Baik, saya sambil lanjutkan. Waktu saya nyantri di Mangkoso, angkan Regruta Sanusi, Regruta Sanusi Baco, LC Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan almarhum Maberi ceramah tahun 92 roh. Apa yang dibahas? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka den Regruta coban iya rupak berena pung Allah Ta'ala denang kena petu namosi di detik denang kena petu matin roki bangun ki denang kena petu pak berena pung Allah Ta'ala. Coba kita pikir-pikirkan denang kena petu. Jadi cobaan pung Allah Ta'ala membebaskan kepada kita. Cari kok kata-kata untuk berterima kasih kepada saya. Aga na redaksinna kata Gruta Sanusi. Pasti kita pusing. Ucapan terima kasih apa? Termasuk ini hanya contoh nih Bapak Ibu ini. Saya waktu selesai S3 ada orang datang ke rumah bawain na perikompe. Tapi Ustaz sedikit ada oleh-oleh pole penrang. Kerasa kapang ye nenu-nenu. Tanda, nah bilang istriku, songkok kapang, sekalilah dah buka, Allah tablet ini, bateku berterima kasih sampai sekarang itu biasa QA lagi, terima kasih gara-gara alat tak kasih kak saya kemana-mana bawa perpus, puluhan ribu kitab ada di sini, ku bawa pergi pengajian kemana-mana, sudah berapa? Saya selesai tahun 2020. Sampai sekarang masih biasa terima kasih kak. Padahal agak nabere hanya ini satu. Ya roci jami, ya pengalat Allah. Denang kada petu walaupun 1 detik Pak Birena koidi. Maka dia Regruta Sanusi. Inilah Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nareko engka tahu nasa Regruta. Runtui dalle yarega aga Pak Birena pengalat Ta'ala kemudian maka dia alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah cukup untuk Allah. Sudah cukup untuk Allah
sebagai ucapan terima kasih nasaba alaina metoi Pak Guru ya tanah sebagai ucapan terima kasih dan tidak dibiarkan mencari kata-kata terima kasih yang lainnya. Aja entah sapa kata-kata lain iya bawan ye. Maka kata ande guru ta nareko engka tahu runtui Pak Bere poler puang ngadalle kemudian maka deh alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan alhamdulillah ye lebih matandre yang kena daripada ya ruagagai beli mobil. Maka deh alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ini lebih berharga dari mobilnya. Masuk akal? Masuk akal. Kenapa? Karena alhamdulillahirabbil alamin ini datang dari tauhid dari dalam hati dan ini akan dibawa sampai hari kemudian. Ya rotoe tasak kami ku batu-batu tidak akan ikut ke akhirat. Alhamdulillah ikut ke alam kubur, ikut kepada mahsyar, ikut ke surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua katanya Guru Tasanusi, kalau kita bilang alhamdulillahirabbil alamin itu sudah cukup untuk berterima kasih kepada nikmat yang lalu, kepada nikmat yang sekarang, dan kepada nikmat yang akan datang. Pungala ta'ala riale Pak Guru ya tanah untuk berterima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya kayaknya sudah pernah berkali-kali sampaikan, hanya kebetulan ada air. Silakan bertanya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tak. Saya nunggu tambahan ini, bukan nunggu pertanyaan, nunggu tambahan. Sesarawi mengutip satu hadis, maka dari sesarawi engkatu riwayat na Pak Gurungi punabitta narek kominungi bacai bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akadaki alhamdulillahirabbil alamin. Ulangi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak genai telu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa hikmahnya itu? Maka dari riwayat ina sesarawi nareko iyar wewe tainunge yang dibacakan tadi bismillah alhamdulillah dekatelu selama ya wewe engkau mopi kuatak kaleta maka kita tidak akan berpikir untuk berbuat maksiat. Nasabak mak barakah itu wewe. Disitulah ada berkahnya itu air. Silahkan sesudahnya kan dia pada saudak kata kalau bismillahirrahmanirrahim sitegok mi. Kedua, ketiga, dia pada saudak kata sesudah dibaca bismillahirrahmanirrahim begitu 3 kali alhamdulillahirabbil alamin, silakan minum ini sampai habis. Tetapi 3 kali pertama bismillah alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah alhamdulillahirabbil alamin. Begitu Bapak Ibu. Ini bisa disuruh praktekkan ke anak-anak. Ya, yakin dengan riwayat yang disampaikan ahli tafsir ini, mudah-mudahan ini diantara bagian dari pendidikan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak nakal. Tidak nakal. Iya. Sudah ada? Ini bagusnya pengajian di sini. Aman dari sanggahan ya. Ar-Rahmanir Rahim. Napa calling ipa ibu pun Allah Taala Ar-Rahmanir Rahim. Masa romak kamase, marane maraja kamase loriatan. Diulang, tapi ahli tafsir mengatakan ini bukan yang di bismillah yang di atas. Karena ini disesuaikan dengan ayat-ayat yang lainnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Angkato bacaan maliki. Jadi nanti mungkin kita masuk masjid Bapak Ibu, Maliki yaumiddin. Kalau kita yang umum Maliki yaumiddin. Ada nanti saatnya itu kita dapat Maliki yaumiddin. Ini satu qiraah. Dua-duanya ada riwayatnya, dua-dua benar. Cuma kita menghindari fitnah. Aja kam maki joka ko masigi ko panincong, tapi nasuruki mancaji imam. Langsung bilang Maliki yaumiddin, heboh di belakang agak sih ya, karena belum paham orang. Jadi dihindari masalah, diikuti saja yang biasa. Tapi kalau ada yang maliki
itu Malik artinya raja. Kalau Malik pemilik. Manusia ini ada pemilik tapi bukan raja, ada raja tapi bukan pemilik. Maka dia ahli tafsir iko pun Allah Ta'ala dua-duanya dimiliki. Alena to makipunna, alena to penguasa. Itulah Allah. Agatos yasang yaumiddin. Din ini bermakna yaumul hisab, hari pembalasan. Jadi nanti di akhirat itu hanya Allah yang kuasa, tidak ada yang kuasa. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali izinnya. Jadi ada orang yang dikasih bisa membantu orang, termasuk yang bisa memberi syafaat itu Quran. Kita yang rajin mengaji, mengaji menjadi kebiasaan majapa penadita kota deta mengaji. Nauzubillah ya, nanti di padang mahsyar kota sakka ki baranahi kamu padosata tidak bisa masuk ke tempat ini, surga ini tempat suci, kamu apa cari patah, datang itu Quran nanti. Ya Allah, ini selalu begadang dia membaca saya, tolong ya Allah dimaafkan. Jadi Al-Quran nanti ini bisa bicara, dan diakui dalam hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa salah satu di antara yang bisa memberi syafaat bantuan kepada orang yang bermasalah di padang mahsyar adalah Al-Quran. Quran. Penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idi mi bawang. Wonroi mas sompai pak dioloi mas sompai daripada wa iyyaka nasta'in. Idi mi bawang willau tulungi. Magi lai pal diolo iyyaka ye. Maka ilmu tafsir lil ihtimami wal hasr, nasabah kekhususan Allah satu. Jadi idi mi bawang ulau tulungi puang. Disinilah nanti orang banyak jatuh mapak dua kalau ini yang salah. Orang-orang kafir di Mekah itu bunyi kalau Isa ya, Pak. Kota Isa. Bunyi ya? Masuk. Sudah masuk. Ya, sudah masuk. Tadi malam di Sidrap lewat 11. Ini sudah lewat 11. Insyaallah pelajaran kita sampai di sini tidak bisa diteruskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami pertolongan. Bapak Ibu, paling tidak yang bisa saya pakai kita ini karena duluan ini orang-orang tua kita ngamalkan ini dan banding saya agak toya anak kemarin saya Bapak Ibu cuma kasih amanah. Jadi kalau ada apa-apa di kerja Pak Dioleh bismillah, bukan hanya tapi hadir hati maka dah idi mi kuasa puang kuasa tak puang upasan realeku ku ini yang sebenarnya diharapkan. Lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih panitia, mohon maaf kalau tidak sesuai harapan karena saya memang bukan ahli tafsir, hanya pernah belajar tafsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian